Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesita Astarina. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengolahan data penelitian dengan program SPSS. Semoga materi ini akan bisa membantu adik-adik atau rekan-rekan sekalian dalam melakukan pengolahan data, baik itu untuk penelitian atau tugas akhirnya ketika kuliah, dengan memanfaatkan software SPSS dalam pengolahan datanya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan apa itu SPSS, kemudian bagaimana proses pengolahan data itu sendiri. Jadi SPSS itu adalah software statistik yang digunakan untuk mengolah data. Di sini untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di sini ya. Kemudian bagaimana proses penelitian dan di mana letak proses pengolahan data itu sendiri. Jadi, proses penelitian itu kita mulai dari adanya penemuan masalah. Jadi ada observasi, kemudian pengumpulan data preliminar yang tentu saja data ini mendukung permasalahan yang kita angkat nantinya. Kemudian di proses ketiga ada definisi masalah. Kemudian kita masuk ke kerangka dasar teori, di mana identifikasi dari variabel-variabel penelitian kita. Lanjut ke penggalian dan perumusan hipotesis. Kemudian proses berikutnya adalah desain penelitian, bagaimana arah metode penelitian yang akan kita lakukan nantinya. Kemudian masuk ke metode bagaimana kita mengumpulkan data. Nah, pada tahap inilah tahapan kita akan melakukan pengumpulan data, pengolahan data, menganalisis, dan menginterpretasi data yang sudah kita kumpulkan. Dan pada akhirnya nanti dari hasil olahan data tadi kita bisa menyusunnya ke dalam sebuah laporan hasil penelitian. Nah, untuk data penelitian, sekarang sebelum melakukan pengolahan data, tentu kita harus tahu dulu apa saja data penelitian yang harus kita kumpulkan. Kemudian sumber datanya itu dari mana. Nah, di sini data penelitian, untuk lebih memudahkan, saya melihat dari dua sumber. Ada data primer dan ada data sekunder. Jadi, kalau misalnya penelitiannya yang mengambil data secara langsung dari responden, baik itu melalui wawancara, melalui pembagian angket atau kuesioner, itu berupa data primer. Tetapi kalau penelitiannya yang mengambil laporan dari hasil data yang sudah diolah oleh perusahaan, maka itu merupakan data sekunder. Contohnya misalnya laporan keuangan yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Itu merupakan salah satu contoh dari data sekunder. Kemudian, bagaimana tahapan pengolahan data penelitian? Yang pertama tentu saja kita harus mengumpulkan data, baik itu dari sumbernya data primer atau sekunder. Kemudian input data ke program Excel atau langsung ke program SPSS. Langkah yang kedua yaitu uji kelayakan data dengan uji validitas dan uji reliabilitas data. Khusus untuk data primer dari kuesioner atau variabel laten. Jadi, kalau untuk data sekunder itu tidak perlu dilakukan uji kelayakan data. Kemudian yang ketiga, uji kelayakan data itu dilakukan untuk melakukan pengolahan regresi itu harus dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. Kemudian ada juga uji asumsi klasik seperti multiko, auto korelasi, dan heteroskedastisitas yang juga biasanya digunakan untuk uji kelayakan data apabila pengolahan data sekunder akan dilakukan. Kemudian di tahapan yang terakhir adalah pengujian hipotesis dan interpretasi hasil pengolahan data, di mana pengujian ini meliputi signifikansi uji T dan uji F, kemudian beta variabel, persamaan regresi, koefisien determinasi, maupun koefisien korelasi. Nah, bagaimana memulai SPSS? Jadi di sini saya akan menjelaskan secara teori dan nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan langsung bagaimana praktiknya ketika kita akan memulai program SPSS ya. Nah, jadi untuk memulai SPSS yang pasti, pastikan dulu kita sudah menginstal program
SPSS-nya. Jadi caranya adalah klik, kemudian pilih IBM SPSS Statistik 25. Ini untuk versi yang versi yang 25 yang digunakan, bisa juga versi 22 atau versi yang paling terbaru. Kemudian klik tanda silang untuk mulai dengan data baru. Ketika muncul tampilan seperti gambar berikut ini. Nah, dan jika kita sudah punya data penelitian yang tersimpan, maka kita bisa memilih resend file untuk membuka file yang sudah tersimpan. Kemudian di kiri bawah nanti pada saat kita buka SPSS itu ada dua jendela tampilan. Jadi ada data view dan ada variable view. Ini namanya jendela data. Nah, jendela SPSS Data Editor, Data View itu berupa jendela yang nantinya akan menampilkan data-data yang kita input. Sedangkan untuk jendela Variable View itu merupakan jendela yang menampilkan informasi mengenai judul-judul dari data yang kita inputkan. Kemudian ada satu jendela lagi yang nantinya akan muncul ketika proses pengolahan data itu sudah selesai, yaitu namanya jendela output. Disinilah hasil-hasil pengolahan data yang kita lakukan itu akan muncul di jendela output. Nah, kemudian untuk bagaimana input data SPSS? Pasti pada penasaran kan? Baiklah, kalau penasaran jangan lupa saksikan video saya yang berikutnya. Untuk saat ini di materi terakhir terkait pendahuluan mengenai pengenalan dari SPSS cukup sampai di sini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.